Kami berharap tantangan ini berat sekali. Jadi persatuan dan kesatuan kita, yaitu para pengusaha yang dalam rumah kita bersama ini bisa maju bersama untuk bagaimana menyelesaikan masalah bangsa ini, khususnya mengenai ekonomi. Karena sekali lagi bahwa pandemi ini adalah menjadi suatu tantangan yang sangat berat bagi kita semua. Khususnya apalagi kalau kita bicara teman-teman saudara-saudara kita di UMKM, yang kedepannya bagaimana kita secara bersama juga ingin membuat satu proses, satu kadin yang inklusif dari pengusaha kecil, mikro, kecil, menengah, dan besar. Dan juga bagaimana khususnya kolaborasi atau kemitraan antara Kadin Indonesia sebagai wadah pengusaha dengan pemerintah dan menjalankannya ke depan supaya bisa lebih baik. Sekali lagi, saya ingin berterima kasih kepada teman saya, sahabat saya yang sangat besar hati, Pak Anindya, bagaimana kita bersama-sama dan sepakat untuk membangun Kadin. Dan juga berterima kasih sekali lagi kepada Rosan bahwa bagaimana telah membawa Kadin Indonesia dengan pada tahap saat ini bagaimana program vaksinasi gotong royong sudah dilaksanakan dan bagaimana nanti kita bisa meneruskan program ini supaya balik-balik lagi yang kita hadapi adalah peperangan kesehatan dan juga peperangan ekonomi yang ada. Dengan demikian, Alhamdulillah dan wasyukurillah terhadap apa yang telah kita lakukan bersama ini. Dan ini adalah, Kadin itu adalah bukan Arsyad dan Anin, tapi lebih besar lagi bagaimana sebagai rumah pengusaha. Dengan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu tadi sudah disampaikan langsung baik oleh Pak Anin dan juga Pak Arsyad. 15.000 di Kendari. Ya, tadi udah. Sehingga insya Allah acara Munas Kadin yang kita akan laksanakan dengan protokol kesehatan yang super ketat bisa kita laksanakan, dan tentunya kita akan selalu mengacu kepada peraturan yang ada, dan insya Allah apa yang kita lakukan di sini selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana kalau ada kluster di sana? Karena kalau kita lihat sebelumnya memang yang beberapa waktu yang lalu juga karena alasannya pandemi, kasus itu lagi tinggi ya, dan pada saat ini kasus di Indonesia ini sangat tinggi Pak. Apa urgensinya dan apa alasan yang paling kuat kalau memang kemudian ini harus tetap dilaksanakan? Oke, ya memang namanya suatu kontestasi 5 tahun sekali, dinamika itu selalu tinggi. Ya, kita sangat bisa pahami ya. Dan juga pada saat ini kita melihat bahwa disampaikan Kendari bukan zona merah. Kendari bukan zona merah, dan sehingga bisa dilaksanakan, dan kita ikuti aturan pemerintah. Berapa banyak persentasenya, ya, dan semua yang datang itu di PCR. Semua yang datang di PCR, bukan hanya satu kali, tapi tiap hari, bukan hanya tiap hari, tetapi yang keluar dari lokasi itu kita antigen dan PCR. Dan dari jarak pun kita ikuti semua protokol kesehatannya, karena kalau dilihat kan juga baru kemarin 2 hari yang lalu ada asosiasi GPI juga mengadakan, ya. Kemudian IWAPI juga baru saja mengadakan munasnya. Kebetulan dua-duanya satu ketua SC-nya, satu ketua OC-nya, ketua tuanya. Jadi mereka sudah sangat paham. Jadi ya memang Kadin ini menjadi karena keberadaan Kadin ini kan memang sangat-sangat penting di dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian. Jadi itu kalau kami sih melihatnya suatu dinamika kok gitu ya. Dan begitu ini sudah selesai, kita ini dunia usaha, saya selalu meyakini ini akan segera cair, dan bagaimana terus kita memikirkan ke depannya. Jadi yang penting kami melaksanakan ini sesuai dengan aturan, dan protap-protap kesehatannya, prokes-prokesnya itu kita ikuti secara sangat-sangat ketat,
Kami pun untuk kesananya mencater pesawat untuk semua peserta. Jadi tidak ada mereka pergi sendiri-sendiri, kami charterkan semua pesawat Garuda. Jadi sebelum berangkat juga kita tes dulu, sampai di tes, dan ini semuanya kombinasi antara PCR dan antigen. Jadi untuk terbang pun kita charterkan semua pesawat untuk yang pergi. Itu jadi benar-benar kita akan menjaga semuanya demi kebaikan kita semua. Gitu. Mungkin ada yang lain, silakan. Mungkin buat saya sendiri bahwa buat kita semua yang paling penting itu adalah memang mengenai protokol kesehatan, dan di mana kami akan ketat di situ. Dan tadi seperti Pak Rosan Ketum mengatakan bahwa selain ada acara yaitu Munas, di situ juga akan diadakan vaksinasi besar-besaran sebesar 15.000. Jadi ini besar-besaran. Jadi di sini poinnya bukan hanya Munas, tapi juga melakukan vaksinasi besar-besaran yang sudah dipikirkan dan diakses oleh Pak Ketum Rosan. Di sini bagaimana upaya kerjasama antara Kadin dan juga pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi ini. Jadi insya Allah semuanya akan aman dan akan sehat semuanya, dan kita harapkan itu yang terbaik. Jadi walaupun gimana pun, seperti saat ini kan kita sudah melakukan mikro PPK ya. Jadi untuk itu, jadi dengan ini kami berasa bahwa bagaimanapun insya Allah semua bisa berjalan dengan baik, dan untuk itu kami sepakat untuk melaksanakan Munas itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Vaksinasi gotong royong. Update. Ya, update kalau vaksinasi gotong royong ya, batch pertama kan kita mungkin yang daftar dulu itu total 28.400 perusahaan lebih dengan jumlah 10,6 juta orang lebih. Itu yang sudah terdaftar. Batch pertama sebesar 500.000 sudah dijalankan. Itu di daerah Jabodetabek untuk industri manufaktur. Batch kedua sebesar 1 juta sudah sampai. Ini sudah baru mulai jalan di industri terutama perbankan dan financial services. Dan memang tadi saya juga melaporkan juga ke Bapak Presiden mengenai vaksinasi gotong royong ini, dan penyempurnaan apa yang dilakukan, karena arahan Bapak Presiden adalah bagaimana vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong ini bisa berjalan bersamaan sehingga target dari herd immunity bisa tercapai. Jadi